Yang baru datang, buka Google, cari teori struktural. Ya, supaya Anda baca dulu. Jangan Anda kuliah seperti cawan nampung aja. Anda baca dulu. Saya tidak akan detail menjelaskan supaya Anda terpancing membacanya. Jadi Anda punya referensi. Ya. Nah, kalau sudah, nanti Anda cari lagi jurnal tentang teori struktural. Jurnalnya, ini artikel. Ya. Jurnal tentang teori struktural. Jadi pada artikel orang. Masuk. Minimal 2 jurnal Anda baca, minimal 2 jurnal. Tapi jangan hanya sekarang, nanti di rumah juga ditambah lagi, ya, supaya Anda punya wawasan. Ketika Anda buat konten, Anda bisa mencari rujukan itu di jurnal. Ketika Anda buat tugas, Anda bisa buka lagi. Nah, ini untuk persiapan Anda ngisi otak Anda ketika kuliah dengan saya. Udah dibaca jurnalnya? Oke. Lanjutkan. Cari unsur intrinsik. Mulai dari prosa fiksi dulu. Baru puisi. Unsur intrinsik prosa fiksi. Ya, unsur intrinsik prosa fiksi. Kemudian unsur intrinsik puisi. Udah dapat? Udah. Saya mau review dulu. Betul enggak ada tahu? Siapa bisa menjelaskan tentang teori struktural? Iya, silakan. Teori struktural itu teori yang
Teori yang membahas karya sastra itu berdasarkan strukturnya. Teori yang membahas karya sastra itu berdasarkan strukturnya. Ada lagi yang lain yang nambahkan? Atau yang mempertegas lagi, yang memperjelas lagi? Ada? Ada? Ya, silakan. Dan teori struktural ini, Pak, ya teori yang membangun unsur-unsur di dalamnya seperti unsur intrinsik, dan teori ini dia mengambil dari gennya, Pak. Di situ tuh dia membangun seperti ideologi itu lain, itu udah genetik, itu udah pakai genetik, itu udah kita kuliah belajar kemarin. Yang benarnya struktural itu kita mengkaji karya sastra itu berdasarkan strukturnya. Apa strukturnya itu? Yaitu unsur intrinsik. Ada juga yang berpendapat, nanti ada baca, ada yang membagi dua unsur intrinsik itu, unsur fisik dan unsur batin. Coba unsur intrinsiknya prosa fiksi apa? Satu-satu. Siapa yang mengatakan? Kamu dulu, silakan. Apa? Tema, apalagi? Nah, kalau satu-satu udah mulai bingung. Lanjutkan, apa? Iya. Ada lagi? Silakan. Ya, kamu silakan. Tema, amanat, diksi, rima, irama, pola larik, pola bait. Itu puisi. Jadi apa? Yang saya tanyakan tadi, Fiksi. Apa? Tema, amanat sama gaya bahasa. Tema, amanat dan gaya bahasa. Ada lagi yang nambahkan? Ada lagi? Ya. Tema, amanat, gaya bahasa, tokoh, alur, sudut pandang, Dan pakai juga? Oh enggak, ada lagi. Nah, ini belajar ya, karena kalian jarang membaca. Ya. Jadi ini tahapannya riset materi. Jadi saya buat pelajaran, tidak harus menunggu dari saya. Anda harus riset dulu. Karena Anda membawa perpustakaan setiap hari. HP itu perpustakaan loh. Ya, apa saja Anda perlu ada di sana. Nah, tapi Anda nggak pernah memanfaatkan. Karena itu saya terapkan dalam pembelajaran saya ini, Anda riset materinya. Ini yang mau kita bahas hari ini. Paham? Jadi supaya Anda sedikit banyak punya wawasan. Tapi nanti besok-besoknya harusnya lebih banyak lagi. Anda udah baca di rumah, jangan riset di sini. Jadi Anda bisa jadi mahasiswa itu mendikte dosen, bisa jadi. Karena mungkin mahasiswa referensinya banyak. Ya. Bisa jadi gitu. Harus dari muda ini banyak membaca. Bukan hanya teori sastra ya. Masing-masing buku banyak dibaca. Nah, yang termudah saya tunjukkan tadi, yang termudah ya Google. Yang termudah. Bahkan di perguruan tinggi orang tidak suka dengan buku, orang suka dengan jurnal. Kalau buat skripsi Anda nanti tanyakan, ini referensinya jurnalnya mana? Karena lebih fresh, ya pendapat baru. Kalau buku kan bisa saja 5 tahun yang lalu terbitnya. Ini penelitian orang, artikel orang di jurnal. Oleh karena itu biasanya baca jurnal. Tadi saya tunjukkan tadi. Tapi kalau kita baca jurnal, kalau kita perlu mengambil sumber dari jurnal, Anda harus jelaskan aksesnya kapan Anda copy. Anda downloadnya kapan? Karena jurnal itu ada kalanya dia periodik. Tidak selalu ada. Paham? Nah, tidak selalu ada. Baik, sudah ada semua? Sudah ada semua?